Sekalian yang soleh dan soleha, apa kabarmu hari ini, nak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, dan memang sebaiknya kita mulai dengan membaca doa. Biasa kalian di kelas dimulai dengan Al-Fatihah, kemudian doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, kalau sudah berdoa, insyaallah Allah akan memudahkan, akan memberikan kemudahan, terutama kalian yang sedang belajar, diberi kemudahan, diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Materi kita hari ini, kalau kalian buka buku, ada bab terakhir, bab 6, ada di halaman 98 sampai dengan selesai, berkaitan dengan makanan dan minuman yang halal dan haram. Sebelum sampai materi, dalam hadis Nabi sudah jelas, Sahih Bukhari, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Itu jelas sekali. Kata Nabi dalam hadisnya, halal juga sudah jelas, haram pun sudah jelas. Nanti ada orang yang suka menyamar-nyamarkan, di antara keduanya sudah jelas, antara hitam dan putih, apa coba namanya? Antara halal dan haram, yang namanya subhat. Nah, kalau subhat jangan kita ikutin, itu lebih mendekati kepada yang haram. Kenapa? Kata Nabi, halal sudah jelas, haram pun sudah jelas. Nah, kebetulan materi kita pada hari ini berkaitan dengan makanan dan minuman yang halal dan haram, ya. Baik, makanan dan minuman yang halal nanti kalian bisa lihat dalam buku makanan yang halal, kemudian manfaat makanan yang halal, orang yang minum minuman yang halal. Kemudian juga sebaliknya, nanti ada makanan yang haram, apa saja madorotnya dan seterusnya. Makanan halal dan haram adalah berdasarkan firman Allah. Kalian bisa lihat Al-Baqarah 168. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-Baqarah tadi yang perlu kita garis bawahi, di situ ada kata-kata thayyiban, halalan lagi baik. Nah ini, ya. Kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim harus betul-betul selektif dan memilih makanan dan minuman. Kenapa? Secara logika, secara akal sehat, makan yang kita makan masuk ke dalam tubuh. Demikian juga minuman yang kita minum dalam tubuh, diproses oleh tubuh kita. Kalau asupan dari luarnya, misalkan minum, kalau tidak halal, nah itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Nauzubillah min dzalik. Berarti ke dalam tubuh kita masuk juga barang yang
haram. Atau juga sama makanan, nauzubillah, kita makan misalkan, ya mohon maaf kalau misalkan makanan boleh nyolong atau makanan yang tidak jelas, ya berarti apa hukumnya? Haram. Kalau itu terus kita makan, berarti ke dalam tubuh kita masuk barang yang haram, nauzubillah. Nanti ada hadisnya. Kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita barang yang haram, minuman yang haram, masya Allah, subhanallah, Allah tidak akan menerima amal ibadah kita. Ya. Baik, yang pertama pengertian makanan dan minuman yang halal. Nah tadi sudah jelas Al-Baqarah 168, wahai manusia, kata Allah, makanlah ya yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Itu ada ujungnya khutuwatis syaiton. Yang tadi mungkin Nabi bersabda wa ma bainahuma, itu ada subhat. Ketika sudah jelas mana halal haram, maka setan terus selalu membisikkan, membuat orang ragu-ragu, menyamar-nyamarkan. Nah jangan sampai kita mengikuti khutuwatis syaiton yang sudah jelas-jelas antara hitam putih nanti dibikin abu-abu begitu. Baik, makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan yang sangat pokok dalam kehidupan manusia tadi untuk mendapatkan asupan gizi. Kita beraktivitas dari mulai bangun pagi sholat subuh, kemudian beraktivitas yang sekolah ke sekolah, yang karyawan kemudian ke tempat kerja, yang petani ke kebun, ke ladang, ke sawah, yang pedagang mungkin ke pasar, dan seterusnya, dimulai dengan kita makanan sarapan pagi, dimulai dengan yang halal tentunya. Kenapa? Untuk beraktivitas tadi kita mencari penghasilan, ya. Apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan ke dalam tubuh harus barang-barang atau memang asupan-asupan gizi yang baik, halal, thayyiban. Nah itu tidak hanya baik saja, tapi ada nilai gizinya. Tidak hanya halal tidak hanya halal seperti nasi, seperti sayuran, seperti buah, tapi ada nilai plusnya, ada nilai gizinya. Kalau kata sayuran, mungkin sayurannya masih segar, masih hijau, itu thayyiban. Halal sih halal, tapi ada nilai plus, ada gizinya. Begitu ya. Jangan misalkan kayak makan sayuran yang di tukang sayur, maaf, sudah pada layu, sudah pada peot. Kalaupun kita masak, kita rebus, kita olah juga rasanya mungkin thayyibannya sudah berapa persen tuh. Nah itu ya. Jadi halal juga yang ada nilai plusnya, ada nilai gizinya yang baik tentunya.